Amen. Dan juga mewakili stakeholder PT Skala Global Media. Mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu pada hari ini berkumpul bersama. Seperti yang Pak Dewo sampaikan bahwa ini mulai pemanasan ya Bapak Ibu semua. Dalam satu bulan ini leaders banyak yang bertanya, ini saya udah punya 5.000 orang, ini kapan mulainya gitu ya, gitu. Saya udah ada 1.000 orang tuh di Tangerang itu kalau mau ngumpul, cuma ini kapan mulainya gitu. Bapak Ibu semua, kami tentu saja aware tentang hal itu gitu ya. Kami juga sama ingin segera memulai, ingin segera making money gitu ya, sesegera mungkin. Karena adalah peluang yang sangat luar biasa dan ini didukung oleh ekosistem e-commerce yang demikian luar biasa juga gitu ya. Terus kemudian model bisnis ini tidak ada di tempat lain gitu ya. Meskipun di negara maju ataupun di China yang menjadi kiblat pemasaran e-commerce dunia itu sudah dijalankan, tapi di Indonesia ini termasuk sebuah model bisnis yang ya buat kita aja gitu ya. Dan dari TikTok pusat dari Shanghai sana mengkonfirmasi bahwa ini bagus nih, keren model bisnisnya dan mereka sangat dukung sekali. Tetapi Bapak Ibu semua bahwa kita itu bisnisnya ini dan kalau sudah berjalan itu berhubungan dengan transaksi yang tidak kecil. Transaksi tidak kecil. Maksudnya adalah hit ataupun traffic yang akan kita handle itu sangat luar biasa besar, sehingga kita tidak main-main dengan itu. Misalkan kamu tuh buru-buru nih launching gitu ya, Bapak Ibu langsung sampai ke timnya, ini udah launching nih, jalanin gitu. Tiba-tiba servernya mati gitu ya, ketika linknya diklik gitu ya, nggak ada direct ke TikTok dan segala macam. Kami nggak mau seperti itu. Background saya adalah software developer, tahu persis apa yang harus dilakukan dan tahu persis bagaimana handling jutaan transaksi itu harus betul-betul. Apalagi nanti menyangkut uang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu share linknya, ada orang klik masuk ke TikTok belanja, pasti Bapak Ibu kan nunggu itu di aplikasi Skala, benar nggak komisinya masuk? Itu kan yang paling penting, betul nggak? Komisi masuk, ditungguin 2 jam, nggak masuk. 24 jam nggak masuk, gitu ya. Itu yang menyangkut uang. Itu adalah komunikasi data antara kami dengan TikTok di belakang layar. Ini harus betul. Karena standarnya adalah standar perbankan. Servernya harus seperti apa, gitu ya. Keamanannya harus seperti apa. Nah, itu yang diuji terus. Jadi kalau ada yang bertanya, biasanya sama tuh chatting personal dari Bapak Ibu leader itu banyak sekali. Ini kapan launching kira-kira bocorannya dan segala macam gitu ya. Ya tidak ada gitu. Ya saat ini Bapak Ibu ini adalah dengan sedang proses testing. Kalau testing berarti kan sudah selesai sebetulnya sistemnya. Hanya di testing. Kuat ini dihajar dengan begitu banyak transaksi. Kuat ini dihajar dengan begitu banyak traffic dan lain sebagainya. Ketika ini lolos, TikTok approve, muncul. Jadi proses kewenangannya itu seperti itu. Aplikasinya sudah jadi, sedang di testing. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, karena kebetulan case ini agak berbeda. Kalau biasanya saya bikin sistem sudah jadi, baru jalan. Nah ini gara-gara Pak Dewo dan lain-lain, rekrut dulu. Sistemnya sambil dibikin, gitu. Jadi dulu kami lemparkan ide dulu kan program utamanya umroh ya Bapak Ibu. Jadi bisa dengan Pak Dewo. Ngapain nanti? Udah balik aja, gitu. Jadi ini dibalik tidak seperti biasanya. Rekrut dulu, gitu ya. Baru sistemnya dibuat sambil jalan, gitu. Tapi saya juga teringat ada mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar bahwa kalau kita menjalankan sesuatu jangan menunggu sempurna. Lakukan saja apa yang kita miliki dan mulailah dengan apa yang kita miliki. Maka nanti akan berjalan atau growing sambil berjalan. Nah kalau nunggu
Dan saya percaya itu. Saya beberapa kali bikin bisnis yang seperti ini, dan kebanyakan saya mulai dengan apa yang saya bisa dulu. Gitu. Nah sehingga ya resikonya adalah seperti ini. Ternyata rekrutmen Pak Dewo itu kencang banget. Pikir saya ya mungkin rekrut 100, 200, 1000 lah gitu ya. Ternyata bulan ketiga sekarang udah 11.000 orang yang bergabung. Nah pasti yang bertanya-tanya makin banyak gitu ya. Tapi kami maklumi, tapi begini Bapak Ibu semua. Yang jadi pikiran kami itu adalah ini kan sudah join 11.000 ya, 11.000 affiliate yang ada di sistem. Kalau saya mau bikin perusahaan gitu ya, 11.000 ini besar, memang besar. Tetapi visi kami itu adalah ratusan ribu affiliate. Visi jutaan malah. Tapi kami punya target Pak ya, di Desember itu sebetulnya hanya 50.000 saja. Dan itu adalah target konservatif. Dan target kami di bulan Februari kemarin itu hanya 2.000. Tapi ternyata di bulan Maret kita sudah 8.000. Sekarang sudah 11.000 affiliate yang join, Bapak-Ibu semua. Nah, kami bukan, mohon maaf, kami bukan artinya tidak memperhatikan yang 11.000 yang sudah join ini. Tidak. Tetapi sebetulnya yang kami pikirkan adalah puluhan ribu, ratusan ribu nanti akan join. Kalau handling 11.000, ya mungkin dari bulan lalu kita sudah launching. Kalau hanya 11.000 ya. Tapi yang kami pikirkan adalah puluhan ribu, ratusan ribu orang yang ketika kemudian mereka rekrut dan kemudian mereka mempromosikan link, kemudian sistemnya nggak sempurna, itu disaster, itu adalah bencana. Gitu. Jadi justru kami adalah Bapak Ibu ini 11.000 ini akan merekrut orang-orang. Jangan sampai sudah merekrut orang banyak. Sistemnya KO ini baru dibaca sehari aja KO gitu ya. Nah itu yang kami pikirkan. Jadi memang kami buat sesempurna mungkin. Jadi kali ini saya sampaikan bahwa software sudah jadi, proses sedang testing. Begitu testing selesai sampai ke TikTok approve, langsung muncul Bapak Ibu langsung bisa dapat uang. Nah hari ini saya ingin menyampaikan sedikit ya untuk gambaran Bapak Ibu semua, dan juga mungkin Bapak Ibu kalau proses rekrut dan segala macam sama kita bahasanya. Jadi perusahaan itu kan punya communication atau key key communication. Apa kira-kira yang perlu kita sampaikan? Iskala ini kan bagian dari kata scale up ya, gitu ya. Ini sistem yang mendatangkan trafik ke TikTok dari luar TikTok. Di TikTok itu ada dua cara, dan saat ini orang-orang hanya tahu ada dua cara untuk dapetin uang. Yang pertama adalah live streaming, yang kedua dari video. Belum banyak yang tahu bahwa untuk mendapatkan uang dari TikTok itu adalah ada satu cara lagi, yaitu dengan menyebarkan link. Dan ini opportunity untuk Bapak Ibu semua. Karena kalau live streaming sama video tidak semua orang bisa. Kalau live streaming ada orang yang nggak pede untuk tampil di layar, nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau video juga tidak semua orang bisa membuat video yang menjual dan lain sebagainya. Nah, kenapa kami memilih link share? Bapak Ibu saya di e-commerce itu sudah berkecimpung lah istilahnya ya di dunia e-commerce itu hampir 20 tahun, dari ketika Amazon, terus kemudian Alibaba dan sebagainya. Lalu kemudian di lokal saya bergabung dengan TikTok untuk live streaming dan juga video. Tetapi saya menyadari bahwa live streaming dan video itu bukan untuk semua orang. Makanya kemudian kami ada opsi sebetulnya untuk menjadi affiliate network link share, misalnya gitu ya. Video affiliate network live streaming misalkan. Terus juga ada agency untuk gamer misalkan, itu kan ada. Tetapi kemudian kami melihat link share ini yang paling menjanjikan. Karena apa? Karena ini untuk semua orang. Bapak Ibu yang gaptek sekalipun, link share ini bisa dilakukan dan juga cenderung bisa dilakukan secara
konsisten. Next week. Next lagi. Bapak Ibu, Iskala ini hanya berpartnership secara eksklusif dengan TikTok dan Tokopedia. Di sebelah ya ada aplikasi lain yang itu mereka berpartner tidak hanya dengan TikTok tapi juga dengan Korek, Shopee. Kalau kami cenderung memilih partnership hanya dengan TikTok saja. Dan TikTok itu kan dengan Tokopedia ya, TikTok Shop dan juga Tokopedia. Jadi produknya nanti yang bisa kita promosikan selain dengan TikTok juga Tokopedia. Jadi sekaligus begitu ya. Kemudian next week. Nah, bedanya Iskala dengan agensi lain, Bapak Ibu, agensi di Indonesia itu ada sekitar 300 sampai 400 agensi affiliate ya di TikTok maupun di Shopee. Tetapi mereka lebih banyak bergerak di live streaming dan juga video. Terus kemudian agensi mereka itu lebih ke talent acquisition. Jadi mereka mencari afiliat atau kreator yang sudah jadi, kemudian direkrut, gitu ya, yang sudah jadi kemudian direkrut. Nah bedanya dengan Iskala apa? Iskala itu membangun. Bapak Ibu belum jadi kreator, belum tahu cara menjalankannya sekalipun, itu kita rekrut dan kita ajari. Jadi kalau di agensi lain itu merekrut yang sudah jadi, tetapi kalau di Iskala justru adalah mendevelop. Siapapun bisa kita ajak, terus kemudian kita bangun, kita develop, kita buatkan training-training supaya dia bisa mencari uang melalui e-commerce. Jadi Iskala ini adalah membangun marketer untuk mempromosikan produk dari TikTok Shop dan Tokopedia melalui berbagai macam traffic. Jadi kalau live streaming dan video itu kan hanya di TikTok doang. Tetapi kalau Iskala justru dari luar TikTok, bisa dari Facebook, bisa dari WhatsApp, bisa dari YouTube, bisa dari X atau Twitter, bisa dari Thread dan lain sebagainya. Sehingga potensi trafficnya jauh lebih besar karena bisa didapatkan dari berbagai macam platform. Next week. Nah, Iskala kita fokus di memaksimalkan TikTok Link Share Channel, di mana TikTok Link Share Channel ini baru diperkenalkan oleh TikTok di Indonesia itu akhir 2024. Jadi sampai saat ini TikTok tidak atau belum secara official memperkenalkan TikTok Link Share ke publik, tetapi sebetulnya sudah bisa. Berbeda dengan live streaming atau video, mereka sudah memperkenalkannya secara luas. Jadi masih belum banyak orang tahu mengenai link share ini. Dan kenapa kita pilih link share? Karena kita mau semua orang bisa melakukannya. Sederhana, hanya membagikan link aja. Kemudian yang kedua di Iskala itu tidak hanya membuat semua orang bisa mendapatkan income, tetapi kita juga membuat supaya income-nya itu adalah stabil atau sustain, di mana setiap bulan mendapatkan income, bahkan pada satu titik dia bisa mendapatkan passive income dari tim yang dibangunnya. Next lagi, kita sudah ada 11.000 saat ini ya, 11.600. Jadi mungkin 2-3 hari lagi udah 12.000. Kemudian aplikasi kita sudah ada di Play Store, jadi Bapak Ibu sudah bisa download dan install ya. Meskipun linknya belum bisa dipakai, tapi udah bisa dipakai untuk rekrut. Kemudian link saja sendiri kita akan rilis di bulan ini. Jadi berkali-kali kalau teman-teman bertanya, ya pokoknya di bulan April tunggu aja, gitu ya. Kemudian next lagi, nah ini yang istimewa. Bapak Ibu, kalau agensi lain fokusnya itu adalah ke remaja, mahasiswa, milenial, gitu ya. Jadi kalau agensi lain bikin acara itu dipenuhi oleh orang-orang usia 30-an ke bawah. Yang namanya live streaming video itu identik dengan anak-anak milenial, gitu ya. Tapi kalau kita justru 85% itu di usia 35 sampai 55. Ya, seperti kita semua. Seperti kita semua. Masih 17, Pak.
Berarti 17. 17 plus plus. Dan ketika saya disampaikan ke TikTok di Shanghai sana, ya mereka mengamini. Oh ya betul. Di China juga link share itu orang seperti kita juga. Tidak beda. Dan memang cocoknya begitu. Ada alasannya. Gitu. Jadi di Indonesia agensi e-commerce ya yang fokus di usia 35-55 itu baru skala aja. Yang lain belum menyadarinya. Kemudian kenapa di usia ini ada sebutan disebut dengan a powerhouse network. A powerhouse network. Pertama, yang pertama adalah kenapa di usia ini menjanjikan banget. Jadi kalau orang-orang itu di digital rata-rata yang terlibat di ekosistem itu adalah usia milenial, gitu ya. Rata selalu seperti itu. Tetapi sebetulnya yang paling menjanjikan justru di 35 sampai 55. Karena apa? Mereka ini di kelompok usia begini adalah orang-orang yang memiliki. Yang pertama adalah decision makers di householdnya. Orang yang menentukan belanja di keluarganya di usia begitu. Kemudian yang kedua, dia memiliki power spending power untuk belanja. Karena biasanya sudah memiliki penghasilan tetap, punya tabungan. Terus kemudian mereka mendominasi high conversion traffic channel. Kita bicara sekarang, TikTok, Instagram gitu ya. Tetapi sebetulnya yang konversinya itu tinggi adalah di Facebook dan di WhatsApp. Dan yang menguasai traffic Facebook dan WhatsApp, ya harusnya kita ini. Dan boleh aja orang-orang bilang, oh TikTok keren, ini secara sosmed ya. TikTok keren, Instagram keren gitu. Tapi sebetulnya yang keren uangnya itu adalah di WhatsApp dan di Facebook. Orang-orangnya maksudnya. Kemudian next lagi. Nah ini, kenapa di usia 35 dan 55? Mereka adalah kunci secara finansial di dalam sebuah keluarga. Terus kemudian mereka memiliki significant spending power. Karena rata-rata di usia segitu ada duitnya, gitu ya. Oke. Kemudian waktunya, usianya di usia rentang segitu memiliki banyak waktu luang, betul nggak? Dibandingkan dengan usia lainnya. Sehingga SOP kita yang tiap hari melakukan bagi-bagi link 30 menit satu hari itu usianya di usia segini bisa. Usia lain itu banyak distraksinya. Ya, usia lain banyak distraksinya. Kemudian di usia ini memiliki networking yang kuat. Ya kalau usia lain networking juga ada, tapi kan networking yang tidak berkualitas. Tapi usia segini networkingnya kuat untuk rekrut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dominating crucial high traffic source outside TikTok, Facebook dan WhatsApp group. Ini didominasi oleh usia kita. Kemudian next lagi, dan kenapa ini salah? Karena kita memiliki hiring affiliate agency 3 tingkatan ya, yang tidak dimiliki oleh agensi lain. Kemudian kita fokus di link share karena tujuan kita adalah enabling for everyone. Semua orang bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, memiliki traffic di luar dari TikTok, mendominasi traffic di luar dari TikTok. Kemudian kita punya development program, ada training, ada awarding, ada contest dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh agensi lain. Kemudian kita memiliki in-house affiliate. Jadi meskipun kita jualannya di TikTok, tetapi kita kerjanya di aplikasi sendiri. Ya. Kemudian next lagi, ini aplikasi kita ya. Di dalamnya itu ada alat untuk rekrut, kemudian ada affiliate management. Jadi bapak ibu bisa melihat tim yang ada di bawahnya. Kira-kira si A ini udah jualan atau belum, kan kelihatan nanti JIP-nya. Saya punya 10 orang, 5 orang sudah ada JIP, 5 orang belum. Berarti
berarti saya harus ngapain? Yang 5 udah ada JMP, berarti gimana mereka bisa ningkatin JMP-nya? Yang 5 belum, berarti bagaimana supaya mereka bisa mulai? Itu bisa dilihat dari dashboardnya Bapak Ibu semua. Kemudian mendapatkan trending produk di dalamnya. Kalau aplikasi sebelah itu kan nyarinya di TikTok atau di Shopee, baru disalin masuk ke aplikasinya. Kalau ini dibalik, jadi produk yang ada di dalam aplikasi kita itu sudah produk-produk yang memang high conversion dan juga produk-produk yang memang mudah dijual. Kemudian kita juga ada deep link generator. Deep link generator itu adalah link yang khusus untuk Bapak Ibu sendiri-sendiri. Nantinya akan tertukar, gitu ya. Komisi yang terjadi di timnya Bapak Ibu ya akan balik ke Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada landing page, seperti untuk umroh, untuk haji, dan juga untuk e-commerce itu akan ada landing page sendiri. Kemudian sub account. Sub account itu adalah jika suatu saat Bapak Ibu timnya sudah banyak, omsetnya sudah besar, apa Bapak Ibu sendiri yang jualan? Kan enggak. Betul. Ya, Bapak Ibu bisa gaji orang untuk manage akun Bapak Ibu. Itu disebutkan sub account. Bapak Ibu bisa punya 3, 4, 5 orang yang manage akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma lihat statistiknya aja. Yang rekrut, yang copy link, yang segala macam karyawan aja. Dan kita sudah sediain akun untuk karyawan. Kemudian juga ada training material. Jadi bahan-bahan untuk Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini, kita sediain materi-materinya. Kemudian next, tampilannya nanti akan kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada recommendation, ada training, ada per kategori, bisa nyari produknya juga. Kemudian dibuka kayak gini, bisa beli di TikTok dan salin linknya. Kalau beli di TikTok itu kalau untuk belanja sendiri ya, nanti komisinya balik. Kemudian kalau salin itu adalah untuk mempromosikan. Share itu akan bentuknya seperti ini. Kalau di WA kayak gini ya, Bapak Ibu, ada gambar produknya, namanya, estimasi komisinya, kemudian ini linknya. Kalau diklik itu akan masuk ke TikTok Shop. Kemudian next nih, ini beberapa brand, ini acara-acara kita next lagi. Ini beberapa brand yang sudah kita punya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jualan langsung dari ngambil link dari TikTok, itu komisinya kan kita semua tahu ya, kecil-kecil lah gitu ya. Tapi kalau di skala, karena kita bekerja sama dengan beberapa brand, maka komisinya bisa gede. Contoh Skintipeak itu open brandnya hanya sekitar 1-3% aja. Tapi kalau kita itu bisa 15-20%. Kemudian next lagi. Nah, selain e-commerce kita juga ada produk lain yang hari ini nanti akan diperkenalkan. Bapak Ibu leader yang sudah lama juga pernah tahu bahwa di kita itu pernah menjualkan produk umroh juga. Dan kita ganti vendornya. Hari ini akan dibawakan oleh tim dari Buminata. Dan Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa PT BNW ini adalah salah satu ownernya Skala ya. Terus kemudian selain umroh dan haji juga ada paket-paket wisata, lalu juga hotel dan tiket. Untuk hotel dan tiket kita bekerjasama dengan trip.com untuk afiliasinya dan seterusnya ya. Kemudian next, selesai. Dan cuma saya ingin menyampaikan next lagi nih. Ini adalah update bulan lalu, update dari TikTok ya. Jadi saat ini ada 12 juta kreator yang sudah mempromosikan Linkshare di Indonesia. Itu bulan lalu. Kalau bulan ini sekitar 15 juta orang yang mempromosikan Linkshare. Ini masih kecil dibandingkan dengan live streaming dan video. Kalau video itu udah di angka 40-30 juta orang yang berjualan di TikTok sebagai affiliate. Tapi kalau Linkshare baru 12 juta, sekarang sudah 15 juta orang. Ketambah nanti di skala. Terus kemudian kenaikan GMV-nya Linkshare sejak Desember 2024 ini adalah ketika TikTok memperkenalkannya, membawanya di Indonesia ya. Itu sekarang sudah 15 kali. Berarti dari akhir 2024. Berarti tidak sampai 2 tahun, setahun setengah. Itu kenaikannya 15 kali dari pertama kali diperkenalkan. Omsetnya sehari itu udah ratusan miliar per kali untuk GMV-nya di Linkshare. Kalau live streaming sama video itu udah triliunan satu hari. Kalau Linkshare baru ratusan miliar, 200-300 miliar per hari.
itu opportunity ya. Kemudian next lagi, terakhir Bapak Ibu saya ingin menyampaikan bahwa di Linksar itu dibagi dengan tiga kelompok orang yang menjalankan bisnis Linksar di Indonesia. Yang pertama itu adalah kelompok sosial media kreator atau influencer. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, ada TikToker, ada Instagram gitu ya, yang punya akun follower banyak di Instagram, kemudian juga punya channel YouTube, misalnya itu disebut dengan sosial media kreator. Nah mereka kan bisa menyematkan Linksar di akunnya. Kalau di Instagram, di WhatsApp, di story-nya. Kalau di YouTube bisa di description videonya, ya. Kalau dia punya akun Twitter bisa sematkan di tweetnya. Nah, tipe yang seperti ini di Indonesia itu channelnya dari mana aja ya, dari personal akun, ya, di akun dia sendiri. Ini kan lebih enak tanpa mic ya. Jadi di akun sosial medianya, kecuali Maria, dia fitness gitu kan, banyak followersnya. Tapi kan tidak semua bisa begitu, betul nggak? Ya rata-rata di sini mungkin followernya 100, 200 gitu ya. Nah, apa yang cocok untuk akun seperti ini? Ya produk best selling dan segala macam lah gitu dengan harga di atas 100.000. Terus kemudian audiensnya kayak gimana? Ya teman-teman dekat atau followersnya. Terus kemudian, nah omsetnya. Di Indonesia, omset orang-orang yang sosial media kreator ketika dia nge-share link, ini yang serius lah ya. Jadi bukan yang hanya jalanin begitu aja. Ini kategorinya serius. Jadi TikTok itu udah ngumpulin affiliate Linksar yang memang serius dan setiap bulan ada omset, ada komisinya, ada omsetnya. Rata-rata omsetnya adalah 3 miliar atau 300.000 US dollar. Ini yang kategori ya sosial media kreator. Ini yang pro ya, jadi bukan influencer biasa. Yang memang pro di manage dengan baik. Komisinya sekitar 20 sampai 50 juta per bulan. Itu kalau dia punya satu akun Instagram kayak gitu, terus kemudian punya channel YouTube. Kelompok yang kedua adalah yang community leader kreator. Nah inilah yang di skala tipenya. Kalau agensi lain banyaknya yang kayak gini. Jadi agensinya itu merekrut influencer. Nah kelompoknya yang begini nih mereka. Tapi kalau iskala yang kelompok ini, community leader kreator, tidak punya akun yang bagus mereka, tidak punya. Lalu jualannya di mana? Jualannya adalah di community, bisa di Facebook group, bisa di WhatsApp group. Jadi main community mereka. Kita misalkan ibu-ibu rumah tangga punya anak 3, ya minimal punya 3 grup orang tua, gitu kan ya. Nah ini di kelompok ini yang kita di skala, apa saja sih produk-produk yang paling laku? Di antaranya adalah produk flash sale. Jadi Bapak Ibu kalau cari di aplikasi skala, itu kita akan prioritaskan produk-produk yang memang lagi flash sale. Terus kemudian sesuai permintaan komunitas, maksudnya kalau ibu-ibu tuh punya 3 grup WhatsApp isinya orang tua anak-anaknya, ya kebutuhannya kan kurang lebih sama. Pampers lah gitu kan, tisu lah gitu, sabun cuci misalkan seperti itu. Terus kemudian fokus di bundling atau karton. Bapak Ibu, saat ini salah satu produk yang paling besar transaksinya di TikTok adalah kopi kapal api sachet. Kopi kapal api sachet. Sehari itu bisa 100 sampai 200 miliar omsetnya. Sachet tapi kartonan jualannya, jadi bukan sasetan ya, saset tapi kartonan. Nah, cocok di Linksar adalah seperti itu, karena bundling ini. Audiensnya adalah ya komunitas dia, komunitasnya, bahkan ada reseller. Saya yakin dari semua affiliate ini kan punya warung kelontong misalkan gitu ya. Ya belajarnya di sini aja, di skala aja, karena udah pasti dapat komisi balik lebih gede daripada dia sebagai distributor misalkan gitu ya. Omsetnya rata-rata yang serius di Linksar, ya yang serius di Linksar untuk kategori begini 5 miliaran omsetnya. Satu akun loh ya, satu akun, satu bulan itu 5 miliaran.
GMP-nya. Yang serius di sini, kan dulu saya pernah ceritain ada ibu rumah tangga yang setiap hari menyisihkan waktu rata-rata 30 menit untuk melakukan mixer. Nah yang tipe kayak gitu, bukan yang hari ini mixer, besok enggak, gitu ya. Lusa mixer, hari berikutnya enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi memang udah serius di bisnis ini. Komisinya adalah 50 sampai 100 juta per bulan. Ini insight dari TikTok ya. Ini slide-nya TikTok nih. Terus kemudian kategori yang ketiga, ini ada di skala juga, yaitu ads creator, affiliate yang mau iklan. Jadi kalau ini adalah kategori tanpa biaya. Jadi dia besar di grup WhatsApp, di grup Facebook, gitu ya. Nah kalau ini adalah iklan. Jadi dia iklan di Meta ya, Meta itu iklan di Facebook, iklan di Instagram, misalnya iklan di WhatsApp, iklan di detik.com. Pernah kepikiran nggak kalau Bapak Ibu atau kita semua sebetulnya bisa iklan di detik.com? Bisa, kita semua bisa. Kemudian bisa iklan juga di YouTube. Jadi kalau kita nonton YouTube itu kan suka ada iklan tuh. Itu semua orang bisa iklan, cuma nggak tahu caranya, betul nggak? Nah di skala selain kelompok yang ini kan affiliate umum. Kita akan develop affiliate yang ads creator ini khusus bagi yang punya budget. Jadi kita akan lakukan training, ngajarin Bapak Ibu semua caranya iklan supaya link share-nya ini bisa dijalankan dengan iklan tanpa generic. Generic itu kan yang gratisan. Jadi Bapak Ibu share linknya di grup WhatsApp, di grup Facebook gitu ya. Kalau saya ingin cepat gimana? Ada budget nggak? Kita ajarin yang ini. Dan ini adalah kelompok affiliate link share yang paling besar omsetnya. Ini Bapak Ibu, 15 miliar sampai dengan ya rata-rata 900 ribu US, berarti kan 15 miliar satu bulan. Satu akun loh ya, maksudnya satu pihak. Rata-rata 15M dengan komisi 100 sampai 200 juta per bulan. Menarik nggak? Menarik. Bapak Ibu jalanin yang ini, spasi otomatis yang ini ya, kebanyakannya. Tapi kalau Bapak Ibu punya budget, kita ajarin. Kira-kira berapa budgetnya untuk bisa jalanin seperti ini? Kalau umroh Bapak Ibu ya, kita ajarin iklan untuk umroh. Bapak Ibu cukup punya budget 100 ribu per hari atau 3 juta per bulan. Kita bisa ajarin untuk iklan untuk dapetin jamaah. Dan itu ROI-nya bisa tinggi. Karena kalau paket umroh kita itu kan komisinya bisa berapa kalau affiliate? 2 juta ya. Dari satu jamaah 2 juta. Modal cukup 3 juta. Jadi dapat 2 jamaah aja udah ketutup biaya iklannya. Tapi kalau e-commerce, Bapak Ibu siapkan budget 100 juta per bulan untuk kita ajarin. Jadi kalau Bapak Ibu saya punya uang 100 juta, kita ajarin. Balik modal nggak? Di sini nggak tahu kita 15 ya. 100 juta itu cuma sekali aja. Keluarin budget 100 juta, kita ajarin untuk iklan di Meta. 100 juta itu kan ngasilin omset, ngasilin komisi. Komisinya kan Bapak Ibu bisa tarik tiap hari di skalanya. Bulan depan ya tinggal ambil lagi dari hasil penjualan. Jadi bukan 100 juta itu bulan ini 100 juta terus besok pagi harus ngeluarin 100 juta dengan uang yang berbeda, enggak. Budget budget awalnya 100 juta. Kita ajarin kan terjadi komisi data kan cuma 5 harian rata-rata. Karena barang dikirim itu kan 5 harian ya kalau di Pulau Jawa. Jadi Bapak Ibu ingat hari ini terjadi pembelian 5 hari kemudian udah balik komisinya untuk bisa pakai iklan lagi. Yang besok itu kan kurang lebih 5 hari dapat komisi lagi bisa kita pakai untuk iklan lagi. Jadi Bapak Ibu, iskala ini tidak merekrut orang yang udah jadi, merekrut siapapun yang kita develop supaya bisa menghasilkan uang. Nah itu aja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan update dari yang selama ini ditanyakan, gitu ya. Dan setelah ini saya akan mempersilahkan kepada teman-teman dari Bumi Nata untuk menyampaikan produk umroh dan haji
Ya, karena sebelumnya kan kita memang di umroh dan haji, terus kemudian kita waktu itu e-commerce, tetapi umroh dan hajinya kita hilangkan untuk ada. Nah, sambil menunggu link share-nya launching dalam beberapa hari ke depan, Bapak Ibu bisa menyimak untuk umrohnya. Karena umroh itu kan ada hal spesial dari situ, karena ibadah ya. Dan siapa di sini yang tidak ingin berangkat ke sana? Dan Bapak Ibu sekalian juga, dengan karena kita jualan paket umroh, kita juga nantinya akan ada produk-produk yang mendukung apabila Bapak Ibu ingin berangkat umroh. Di antaranya adalah Bapak Ibu kan nanti kalau sudah jalanin e-commerce-nya, link share-nya, itu kan pasti dapat komisi. Oh, saya ingin komisi saya itu disisihkan sebagian untuk saya berangkat umroh misalnya. Nah, kita akan ada semacam sistem yang bisa Bapak Ibu titipkan. Jadi misalnya komisi saya 10 juta nih bulan ini. Saya ikutan program umroh. Maka yang bisa di withdraw itu tidak 10 jutanya, dititip saya 200.000 sebulan, misalkan sehari, misalkan gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa beli. Tapi Bapak Ibu sudah bisa ngeblok seat. Karena kita melihat ya Bapak Ibu sudah dapat income secara konsisten, bisa ikutan, maka Bapak Ibu sudah dapat seat dari rombongannya. Jadi begitu nanti lunas, ya sudah tinggal persiapan untuk berangkat. Kurang lebih begitu aja Bapak Ibu semua. Izin Pak Kari, Ya, sebelum tutup ngomong ke saya satu pertanyaan.